Aplikasi perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat seorang yang sedang mengamati menara yang menjulang tinggi. Kemudian kita sering melihat seorang yang sedang mengamati menara yang menjulang tinggi, mengukur sudut kemiringan suatu benda. Serta kita sering melihat seorang yang sedang mengamati menara yang menjulang tinggi, mengukur sudut kemiringan suatu benda, dan juga mengukur tinggi pohon dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Kita dapat melakukan aktivitas tersebut. Perbandingan trigonometri dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Pemecahan tersebut dapat diselesaikan sebagai berikut. 1. Menentukan besaran variabel yang berada dalam masalah. 2. Merumuskan model matematika yang berkaitan perbandingan trigonometri ini. Dalam berkaitan ini ada kosinus, tangen, dan sinus. 3. Kemudian menentukan penyelesaian dari model matematika. Setelah menyelesaikan nomor 1 dan 2, kita dapat menyelesaikan model matematika. 4. Dan memberikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Dengan menentukan jarak berdiri dari sudut yang dibentuk, kita dapat menentukan tinggi Monas tanpa harus melempar meteran dari puncak Monas. Misalnya, sudut penglihatan seorang pengamat ke puncak Monas adalah 30 derajat. Dan jarak berdiri dari Tugu Monas adalah 260 meter. Maka dapat dihitung sebagai berikut. Untuk menentukan tinggi, kita menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu dengan menggunakan tangen. Tangen adalah depan dibagi dengan samping. Cara menyelesaikannya yaitu dengan tinggi Monas sama dengan tan 30 kali 260 sama dengan 0,577 kali 260 sama dengan 150,2 meter. Selamat pagi Ibu, saya Suci Ramadhani ingin menjelaskan tentang perbandingan trigonometri sudut berelasasi. Sudut berelasasi adalah sudut yang saling berhubungan, saling berpasangan, dan saling bertemanan ataupun sebagainya. Pada sudut berelasasi ini terdapat sin, cos, dan tangen, dan terdapat pula kuadrat. Pada kuadrat ini terbagi atas 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, serta kuadran 4. Pada kuadran 1, 0 derajat sampai 90 derajat semuanya nilainya positif. Dan pada kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat nilainya positif tetapi hanya pada sin. Pada kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat nilainya positif tetapi hanya pada tan. Dan pada 270 derajat sampai 360 derajat nilainya positif tetapi hanya pada cos. Untuk mengerjakan sudut berelasasi ini, kita memakai dua cara, yaitu kalau 180 derajat sampai 360 derajat tetap, dan kalau 90 derajat sampai 270 derajat itu berubah. Dan untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sudut berelasi tetap. Adapun relasi yang tetap, kita melibatkan sudut 180 derajat dan 360 derajat. 180 derajat kita gunakan pada kuadran 2 dan kuadran 3. Dan pada 360 derajat kita gunakan kuadran 4. Nomor 1, sin 135 derajat sama dengan sin kurung 180 derajat
kurang 45 derajat kurung sama dengan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Oke. Nomor 1, maka sin 180 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 135 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan sin 45 derajat. Selanjutnya, kita analisis kuadran soal asalnya sin. Sin dikuadratkan 2 bernilai positif, maka positif sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Nomor 2. Sin 180 derajat sama dengan sin buka kurung 180 derajat dikurangi 0 derajat tutup kurung sama dengan sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 180 derajat sama dengan, kalau 180 perbatasan antara kuadran 2 dan kuadran 3, kita ambil konsep relasi di kuadran 2. Berarti yang tetapnya sin kuadran 2 adalah 180 derajat min dikurangi berapa yang hasilnya 180, berarti dikurangi 0 derajat sama dengan sin 0